Mudah-mudahan semua niat-niat kita, hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita keluar dari tempat ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kita, dicucurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatnya yang sangat luas. Alhamdulillah, peringatan demi peringatan, acara demi acara, di mana-mana. Kalau sudah masuk bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, jangan kira cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Madinah itu dikenal dengan tempat yang banyak aliran yang menolak keras yang namanya acara Maulid. Kita semua tahu itu. Tapi jangan salah, bukan berarti di kota Mekah tidak ada peringatan Maulid. Bahkan di tempat kami belajar, di sana banyak kita temui. Di Mekah, di Madinah, sering sekali peringatan Maulid. Tidak nunggu masuk bulan Maulid, bahkan kadang sebagian dari mereka tiap malam Jumat mengumpulkan orang-orang untuk mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena mengingat Nabi itu kewajiban untuk kita orang Islam. Mengingat jasanya baginda Rasulullah SAW, mempelajari jati diri Nabi Muhammad, mengenang bagaimana akhlak Nabi Muhammad, serta berusaha untuk mengamalkan akhlak mulia baginda Rasulullah SAW, kewajiban untuk umat Islam. Bukan 1 tahun sekali. Dimana kita umat Islam ini zaman akhir zaman ini kita lihat kita ini semakin merosot, semakin jauh daripada aturan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Semakin jauh dari jalan yang ditempuh oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita lihat sekarang orang Muslim sudah tidak lagi bangga dengan keislamannya. Hal-hal yang berkaitan dengan Islam orang Muslim tidak bangga. Mereka lebih bangga memamerkan hal-hal yang berkaitan dengan Barat. Mereka lebih bangga kepada hal-hal yang merujuk kepada Eropa. Mereka bangga. Sekarang coba orang ke bandara pakai baju koko, malu. Apalagi pakai gamis. Selain malu, takut. Padahal di Indonesia 70% orang Islam. Tapi kita sendiri orang yang paling takut untuk mengamalkan apa yang ada di dalam ajaran Islam. Kalau saya tanya, gimana kalau seandainya sekarang di momen bagus, hari dilahirkan Nabi Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal, bagaimana kalau kita mengenang Nabi dengan membuat ajaran Islam diberlakukan di kampung kita ini? Sebagian dari kita langsung kepikirannya apa? Wah, nanti bakal ada potong tangan kalau ada yang maling. Wah, nanti kalau yang zina dilempari batu sampai mati. Orang Islam sendiri takut untuk mengamalkan ajaran Islam. Ketika sudah disebutkan ajaran Islam, hal-hal yang negatif yang terpikirkan oleh mereka. Ini karena ada media-media sosial yang menyampaikan ajaran Islam dengan cacat. Sehingga orang-orang sekarang ada yang namanya Islamfobia, takut dengan yang namanya ajaran Islam. Orang Islam sendiri takut untuk menerapkan ajaran Islam. Bayangkan sampai di situ. Dan ini berarti menunjukkan keberhasilan mereka di dalam menjerumuskan kita dan menjauhkan kita dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Pertama, mereka jauhkan dulu kita dengan bahasa Arab. Mereka bilang bahasa Arab tidak penting. Bagaimana caranya? Mereka tidak bilang melalui statement. Mereka akan membuat seluruh pekerjaan disyaratkan harus bisa bahasa Inggris. Artinya secara otomatis nanti orang-orang akan belajar bahasa Inggris. Orang Islam akan jauh dengan bahasa Arab. Kenapa? Menurut mereka tidak penting bisa bahasa Arab. Karena kalau cuma bisa bahasa Arab, saya cuma bisa ngaji saja. Tapi kalau bisa bahasa Inggris, saya dapat pekerjaan. Ini dibuat penting sama mereka. Sehingga tidak ada lagi orang Islam yang gemar belajar bahasa Arab. Sekarang kita lihat mana kecintaan orang Islam dengan bahasa Arab. Bahkan di akhir-akhir sekarang banyak yang mengatakan, ditambahkan lagi orang-orang yang setting dengan Arab. Dia bilang ambil Islamnya, buang Arabnya. Loh, bagaimana mau memisahkan Islam dengan Arab itu? Nabi kita Muhammad SAW itu orang Arab. Orang yang mencintai Nabi itu harus mencintai semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
apa saja yang dicintai Nabi, kita wajib mencintainya. Di antaranya bahasa Arab. Apapun itu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW pasti mulia dan tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama mengatakan zaman, waktu itu menjadi mulia karena ada Nabi di dalamnya. Nabi mengatakan khairul qurun qarni. Sebaik-baiknya masa dan abad itu adalah masa di mana aku hidup di dalamnya. Sebaik-baiknya masa. Waktu menjadi mulia dengan keberadaan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu syarat keimanan. Jadi nggak bisa dipisahkan antara cinta kepada Nabi Muhammad dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah satu dari kalian. Sampai kapan bisa sempurna ya Rasulullah? Sampai dia menjadikan aku lebih dicintai daripada anaknya, ayahnya, dan seluruh manusia yang ada di muka bumi. Barulah sempurna imannya, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keimanan seseorang itu dapat diukur dari seberapa besar cintanya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita ini kalau mau berjuang untuk Nabi nggak ada apa-apanya. Apa pengorbanan yang sudah kita keluarkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Belum ada apa-apanya kita. Sholat sunnah saja kadang-kadang hari ini sholat, besok nggak sholat. Sholat wajib masih banyak yang bolong. Nah ini menunjukkan kita masih sangat jauh daripada kata-kata cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi paling tidak ketika ada acara-acara seperti ini, kita berusaha untuk menampilkan kebahagiaan terhadap Rasulullah SAW. Karena menampilkan kebahagiaan tersebut merupakan tanda keimanan kita. Menampilkan kebahagiaan atas lahirnya Nabi Muhammad SAW merupakan tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang lahir bukan sembarangan orang. Pernah nggak kita dengar manusia yang lahir, yang pada saat dia lahir, maka pada saat dia lahir dia langsung menghadap ke arah langit dan muncul cahaya ke langit. Dilihat oleh beberapa ibu-ibu yang pada saat itu sedang mendekat ke rumah baginda Rasulullah SAW. Nabi ketika keluar lahir, Nabi menghadap wajahnya ke langit dan kemudian ada cahaya menjulang tinggi dari bumi ke langit. Pernah nggak kita dengar ada manusia yang pada saat dia dilahirkan seperti ini? Dan pernahkah kita mendengar ada seorang manusia yang pada saat dilahirkan menggoncang semua tempat-tempat yang besar, diantaranya Raja Persia dan Raja Romawi, di mana kita ketahui ada serambi mereka, beberapa tiang-tiang istana mereka roboh dalam malam itu. Dan pernah kita mendengar ada manusia yang pada saat dia lahir, semua patung-patung yang ada di muka bumi Allah robohkan. Itu semua terjadi di malam kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu danau yang diagung-agungkan oleh orang Majusi, oleh orang-orang Persia. Ini satu danau tidak pernah kering. Dan di malam lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini danau tiba-tiba kering. Ada api yang dihidupkan sama mereka, disiapkan ada beberapa orang yang menghidupkan bahan bakarnya. Selama 1000 tahun belum pernah padam ini api. Tapi pada saat baginda Rasulullah SAW di malam kelahiran beliau, ini api dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kejadian-kejadian, keajaiban-keajaiban yang Allah persiapkan sebelum lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini membuktikan ini manusia spesial, beda, tidak seperti orang-orang yang lainnya. Dan Allah mengagungkan Nabi bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke muka bumi ini, di mana kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu mengenal siapa Rasulullah SAW. Mereka tahu, bahkan di dalam satu ayat dijelaskan alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
orang-orang ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, mereka mengenal Nabi itu seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Pengetahuan mereka terhadap Nabi, akan dilahirkan di mana, nanti dilahirkan dari keluarga mana, kemudian hijrahnya kemana. Pengetahuan mereka terhadap Nabi bahkan sebelum Nabi dilahirkan itu seperti pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka sendiri. Nah, ini membuktikan apa? Ini orang yang spesial. Pada saat itu ada seorang Yahudi yang sengaja dia ingin tahu kapan Nabi lahir. Dia tahunya dari mana? Dari bintang bahkan. Ini orang Yahudi sengaja masuk ke kota Mekah. Dia lihat di malam sebelum lahirnya baginda Rasulullah SAW, dia lihat ada satu bintang yang menandakan kalau bintang itu sudah muncul berarti Nabi sudah dilahirkan. Maka pada saat itu bintang muncul, keesokan hari dia cari di semua tempat. Nah, termasuk kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah, semua yang melahirkan di malam itu maka anaknya laki-laki. Jadi khusus di malam lahirnya baginda Rasulullah SAW, Allah berikan kemuliaan-kemuliaan, di antaranya semua yang melahirkan bertepatan di malam itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan semua anaknya semuanya laki-laki. Jadi di malam itu banyak bayi-bayi lahir laki-laki, semuanya laki-laki. Kemudian ini orang Yahudi datang ke kota Mekah, dia telusuri satu persatu. Dia tanya, tadi malam siapa saja yang lahir? Karena dia bilang sudah muncul bintang kenabian. Artinya tadi malam pasti dilahirkan seorang yang akan dilantik menjadi seorang rasul. Maka dia cari, dapatlah di rumah Sayyidah Aminah. Setelah dia sampai, dia minta izin. Ini orang Yahudi minta izin. Dia bilang, saya minta izin, saya mau lihat. Ada beberapa tanda-tanda kenabian di bayi tersebut. Saya mau lihat, saya mau pastikan. Ketika dia lihat, dia buktikan ternyata ini benar, seseorang yang akan menjadi rasul di kemudian hari. Maka orang Yahudi ini berteriak sampai dia pingsan. Kemudian setelah dia pingsan, dia bangun lagi, ditanyakan, kenapa kamu pingsan? Kenapa kamu berteriak? Karena dia merasa iri. Kenapa kok Nabi akhir zaman tidak diutus dari kalangan Yahudi, tapi diutus dari kalangan Arab? Yang utus Nabi itu Allah, terserah Allah. Yang utus Nabi itu penciptanya, ya terserah Allah. Kalau Allah kepengen di Indonesia, kita mau ngomong apa? Kalau Allah kepengen di mana saja, itu terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah lebih tahu di mana mau meletakkan Rasulnya. Makanya ketika Allah menentukan Rasul itu dari kalangan Arab, maka pasti ada hikmah yang tersembunyi dari hal tersebut. Maka nih Yahudi gak terima. Dia pulang marah-marah. Kenapa? Karena diutus dari kalangan Arab, bukan dari kalangan Yahudi. Karena mereka sudah terbiasa. Yahudi ini kalau mau tahu, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu dari Yahudi semua, dari Bani Israel. Israel ini kan kalau mau tahu asal usul Israel itu nama Nabi Yakub. Jadi Israel itu nama Nabi Yakub. Makanya kita sering banyak baca di dalam ayat Al-Quran Bani Israel. Bani Israel ini siapa? Anak keturunan Nabi Yakub. Nah, ketika mereka ini semuanya adalah nabi-nabi, Yahudi itu sudah terbiasa. Nabi-nabi itu dari kalangan mereka semua. Dari saking terbiasanya mereka melihat banyak nabi dari kalangan mereka, sampai nabi itu udah gak ada harga di mata mereka. Orang-orang Yahudi itu seperti itu. Saking banyaknya nabi di kalangan Yahudi sampai gak ada harga. Karena sesuatu itu kalau sudah banyak, murah. Tahu tempe, kenapa murah? Banyak di pasar. Emas, kenapa mahal? Jarang. Coba kalau emas kayak tahu tempe, nggak ada yang mau beli mahal-mahal. Nah, ketika Nabi itu banyak dari kalangan Yahudi, sehingga apa? Mereka semuanya tidak menganggap, tidak menghargai. Bahkan tidak sedikit nabi-nabi yang mereka bunuh. Bayangkan, Nabi Yahya, putra dari Nabi Zakaria, dibunuh, dan dibunuhnya serem, pakai gergaji. Bayangkan, dibunuh. Nabi yang diutus kepada mereka dibunuh dengan gergaji. Dan
dan banyak lagi nabi-nabi lain yang dibunuh oleh Yahudi. Jadi mereka pada saat mereka ingin melakukan sesuatu, maka mereka akan membanggakan nabi-nabi mereka. Dan apabila nabi-nabi memerintahkan kepada mereka, ternyata mereka orang yang paling jauh dari pengamalan terhadap apa yang diperintahkan oleh nabi-nabi tersebut. Dan itu terbukti. Nabi Musa diceritakan di dalam surat Al-Baqarah, Nabi Musa pernah mengajak mereka jihad. Apa jawaban orang-orang Yahudi? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Nabi Musa ngajak mereka berjihad. Kata mereka apa? Silahkan wahai Nabi Musa, engkau pergi dengan Tuhanmu dan kami di sini duduk-duduk saja. Itu jawaban mereka pada saat diajak berjihad oleh Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina salam. Tapi lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di perang Badar. Ini Nabi nggak niat perang. Di perang Badar Nabi nggak niat perang, hanya ingin menghalang rombongan onta yang datang dari negeri Syria karena membawa perdagangan orang-orang kafir Quraisy. Ini perlu kita ketahui, ini sejarah yang berkaitan dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Nabi keluar, jumlah yang ikut keluar cuma 313, sedikit. Maka kemudian setelah selamat ini onta-onta yang membawa harta orang Quraisy, karena mereka melewati jalan yang lain, orang-orang Quraisy yang ada di Mekah datang ke kota Madinah untuk menyelamatkan harta mereka. Nah, sebelum berhadapan, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, kita ini akan berperang, sementara tidak ada persiapan. Yang punya kuda waktu itu cuma 3, karena nggak siap perang. Gak ada yang siap perang. Tujuannya hanya ingin menghadang. 313 orang hanya ingin menghadang. Pedang diriwayatkan, pedang yang benar-benar memang dipersiapkan untuk perang itu hanya berapa belas. Kuda hanya berapa? Hanya beberapa kuda saja. Nah, jadi di sini tidak ada persiapan perang. Tapi para muhajirin pertama ketika ditanyakan langsung menjawab, ya Rasulullah, apapun yang kau lakukan maka kami akan ikut. 1, 2, 3, semuanya yang jawab muhajirin. Ini Nabi ingin dapat jawaban orang-orang Ansor yang dari kalangan Madinah. Nabi terus tanya, sehingga apa? Beberapa orang Ansor paham dengan pertanyaan Rasulullah SAW. Mereka menjawab, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau akan pergi menyeberangi lautan dan kemudian perang di sana ya Rasulullah, maka niscaya tidak akan ada satupun orang dari kami yang terlambat dan tidak ikut di dalam peperangan tersebut. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami tidak akan menyebutkan, tidak akan mengatakan seperti ucapan orang-orang Yahudi pada saat diajak berjihad oleh Nabi Musa, tapi kami akan mengatakan idhab anta wa rabbuka wa nahnu ma'aka muqatilun. Pergilah engkau disertai dengan Allah Subhanahu wa taala dan kami akan ikut serta bersamamu memerangi orang-orang yang engkau perangi ya Rasulullah. Ini jawaban sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dari cerita ini kita tahu bagaimana pengorbanan sahabat Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cerita yang menunjukkan betapa agungnya para sahabat Nabi mencintai Nabi Muhammad SAW. Ini diceritakan di dalam kitab Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat yang dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Di dalam cerita ini disebutkan bahwa ada seorang tabi'in yang berasal dari Kufah. Kufah ini kalau sekarang di Irak. Dia ketemu dengan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman ini dikenal dengan sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memegang banyak rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kalau ada rahasia-rahasia itu ngumbarnya cuma sama Hudzaifah ibnul Yaman. Kalau ada orang munafik, Nabi ceritanya cuma sama Hudzaifah ibnul Yaman. Sampai-sampai Sayyidina Umar, khalifah kedua, Amirul Mukminin, pernah nanya kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, apakah aku ini termasuk orang-orang yang munafik wahai Hudzaifah?" Padahal Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah kedua, orang yang dikenal dengan ketakwaannya, tapi masih takut kalau dia dikategorikan orang-orang yang munafik. Sampai dia bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Kemudian Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, "Tidak wahai Amirul Mukminin,
Nah, ini kembali lagi kepada cerita Hudzaifah ibn Yaman ini kemudian ditanyakan oleh Ahlul Kufah. Dia bilang, bagaimana kalian dulu hidup bersama Rasulullah SAW? Dia bilang, kata Hudzaifah ibn Yaman, jawabannya gak panjang. Kami bersungguh-sungguh di dalam melayani Rasulullah SAW. Itu saja. Kata orang tabi'in ini bilang, kalau seandainya kami yang bertemu dengan Rasulullah memenangi hidup Nabi Muhammad SAW, sungguh kami tidak akan membiarkan Nabi Muhammad itu berjalan di muka bumi, dan akan kami angkat Nabi itu ke atas punggung-punggung kami. Kami tidak akan biarkan Nabi itu sedetik pun menginjakkan kakinya ke bumi. Kami ingin memuliakan Nabi Muhammad SAW. Maka kata Hudzaifah ibn Yaman, ya benar akhi, wahai anak saudaraku, kau tidak tahu apa yang terjadi kepada kami pada saat perang-perang yang kami lalui bersama Rasulullah SAW. Di antaranya kata beliau, ada perang Khandaq, di mana kami pada saat itu merasakan lapar yang luar biasa. Karena ini Khandaq, bayangin, macul parit yang tidak bisa dilompati oleh kuda. Kedalaman berapa meter, lebar berapa meter, sepanjang satu sisi kota Madinah. Bayangin, gimana capeknya mereka membuat satu pati. Coba tanya sama yang pernah gali tukang kuburan, capeknya gimana? Biasanya tukang kuburan kalau sudah bulan Ramadan nggak puasa kalau mereka lagi gali kuburan. Itu kuburan cuma berapa kali berapa. Nah ini membangun parit, menggali parit yang dengan luasnya luar biasa, panjang dan lebar. Nah, sehingga dia bilang, belum kami ini capeknya, laparnya, sehingga kata beliau, di malam hari tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan angin yang sangat dingin. Angin yang sangat dingin, cuaca yang sangat gelap, yang membolak-balikkan semua panci-panci yang dibawa oleh orang-orang kafir Quraisy. Belum lagi pada saat itu orang muslimin jumlahnya cuma 3.000, orang kafir jumlahnya 10.000. Mereka semuanya berkompromi untuk menyerang kota Madinah. Yahudi yang ngikut, orang Arab yang kabilah-kabilahnya ngikut. Maka kata para sahabat, di samping kami lagi takut, ada angin kencang, dingin, lapar. Tiba-tiba Nabi mengatakan, siapa dari kalian yang mau menyeberangi parit ini, kemudian melihat apakah Abu Sufyan masih di sana atau tidak, dan kemudian dia kembali untuk mengabarkan kepadaku. Nah, ini taruhannya mati. Kalau dia nyebrang parit, itu 10.000 orang yang siap membunuh. Nabi menyarankan harus kembali dan menyampaikan kabar. Maka para sahabat semuanya terdiam. Kata Nabi, engkau wahai Hudzaifah ibn Yaman, ayo silahkan engkau yang tanya kepada mereka, cari kabar Abu Sufyan. Gak bisa kelihatan karena dalam keadaan gelap, angin kencang, sehingga Hudzaifah ibn Yaman ada taktik. Dibilang pada saat itu Abu Sufyan yang memimpin pasukan kafir mengatakan kepada orang-orang yang ada di samping, jangan sampai kita kecolongan. Ada orang-orang nanti dari kalangan muslim masuk ke grup kita, kemudian dia membunuh satu persatu orang kita. Maka satu-satu dari kalian memegang orang yang ada di sampingnya, tanya siapa yang ada di sampingnya itu. Pastikan tidak ada orang yang menyusup, kata Abu Sufyan, pemimpin orang kafir pada saat itu. Maka tiap-tiap orang memegang orang yang di sampingnya. Nah, ini Hudzaifah bin Yaman pintar. Sebelum dia dipegang, dia pegang duluan. Dia pegang duluan, dia tanya, kamu siapa? Nah, jadi sebelum ada orang megang, dia megang duluan. Jadi setiap ada orang dia ketemu, dia langsung tanya duluan. Sehingga ketika dia mendengar ada perintah dari Abu Sufyan dan Nabi mengatakan, barang siapa yang mengetahui kalau Abu Sufyan masih di sana, tolong sampaikan kepada aku, kata Nabi. Maka Hudzaifah bin Yaman kembali setelah dia memastikan bahwa Abu Sufyan masih ada di seberang. Maka dia kembali ke Rasulullah SAW dalam keadaan selamat, dan dia mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mencari kabar apakah Abu Sufyan hidup atau tidak. Bayangkan, kata Hudzaifah bin Yaman kemudian melanjutkan cerita tadi,
mengatakan kepada seorang tabi'in tadi, kira-kira kalau di malam itu kau bersama kami, kau siap nggak mempertaruhkan nyawamu hanya untuk satu kabar? Nanya, Abu Sufyan masih hidup apa enggak? Kira-kira kau siap nggak seperti itu? Itu kami lakukan untuk Rasulullah SAW. Dan yang lebih dari itu, kata Hudzaifah bin Yaman, kami lakukan kalau untuk baginda Rasulullah SAW. Dan banyak daripada perjuangan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan kecintaan mereka yang luar biasa terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam kesempatan yang mulia ini kita sudah sepantasnya berbahagia karena Rasulullah SAW dilahirkan di malam 12 Rabiul Awal, dan di mana semua alam semesta ini merasakan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dan cara kita menyenangkan Nabi Muhammad SAW adalah dengan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau kepingin menyenangkan Nabi Muhammad SAW, caranya amalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Gak ada cara lain. Gak ada cara lain. Cuman satu caranya. Amalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kepingin selamat dunia dan di akhirat, amalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu caranya harus dengan melalui belajar. Gak bisa enggak. Gimana kita mau mengamalkan ajaran sedangkan kita buta terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW? Cara satu-satunya adalah dengan belajar terlebih dahulu, baru kemudian kita amalkan apa yang kita pelajari. Jadi tadi saya sempat bertanya, ini kata anak yang hadir ini banyak, Masya Allah, ini setiap majelis seperti ini? Katanya enggak. Nah, mudah-mudahan dengan momen maulid ini, insya Allah ke depan yang belajar tambah ramai. Jadi yang menyenangkan Nabi itu ketika kita belajar ajaran Nabi Muhammad SAW. Maulid, Nabi senang ketika kita senang kepada Nabi, Nabi pun akan senang. Ada disebutkan di dalam beberapa makalah, disebutkan di dalam beberapa asar, man fariha bina farih Nabi. Kata Nabi, orang yang gembira terhadap kami, gembira dengan kami pun akan gembira dengan dia. Jadi maulid ini betul, bagus, baik, tapi lebih baik lagi kalau kita berkumpul untuk belajar, mengambil daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini dapat membawa keberkahan untuk kita semuanya, menambahkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat mengisi sisa-sisa waktu kita yang sangat sedikit ini dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dengan keberkahan perkumpulan kita ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita, memberikan kepada kita anugerah-anugerah dan menyampaikan hajat-hajat dan niat-niat baik kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kedua orang tua kita rahmat yang luas, menyenangkan mereka yang masih hidup disehatkan, dipanjangkan umurnya, dan yang sudah meninggal Allah berikan maghfirah dan rahmatnya kepada mereka semua. Dan juga tidak lupa kita doakan kepada saudara-saudara kita yang belum bisa hadir di tempat-tempat baik seperti ini. Mudah-mudahan mereka juga kebahagiaan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Berkat doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka pun mendapatkan bagian yang besar dari doa-doa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa laqad ashartu li na'ti man awsafuhu tuhil quluba tuhayyijul ashjana. Wallahu qad athna alaihi fama yusawi al-qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban bis sarairi qad da'a li madihi safwati rabbina wa hadana. Wa idha imtazajna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi faqrina ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا
واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دار ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس لا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين.